Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Para hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di taman-taman surga, di dalam majelis ilmu, yang mana di dalam majelis ilmu ini kita mengkaji ayat-ayat Allah, kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah, yang dengannya itu merupakan sarana yang paling pas dan yang paling utama untuk senantiasa bisa mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan menuntut ilmu seperti ini merupakan ibadah, maka luruskan niat. Barang siapa yang ikhlas menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kemudahan menuju surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia kemudahan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bertemu di dalam kajian rutin kita yang membahas sebuah buku yang berjudul Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Tazkiyatun Nufus, karya Al-Ustadz Abu Fatih Jawaz rahimahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya kita menyampaikan bahwasanya keadaan hati di setiap manusia itu ada tiga kemungkinannya. Yang pertama adalah hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang penuh dengan keimanan, hati yang penuh dengan ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ada hati yang mati, adalah hati orang yang tidak beriman kepada Allah, adalah hati orang yang menyekutukan Allah, adalah hati orang-orang yang durhaka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ada hati yang sakit. Yang sakit adalah hati mereka yang tergantung mana godaan yang lebih besar yang datang kepada mereka, itu yang mereka akan lakukan. Apabila dia dimasuki oleh kebaikan yang lebih dominan, maka dia mengerjakan kebaikan. Akan tetapi di sisi yang lain, seringkali keburukan lebih menggoda dan dia akhirnya jatuh kepada keburukan yang dia kerjakan. Maka kita telah membahas keadaan hati tersebut pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan kita telah membahas juga bahwasanya syaitan memasuki manusia dari celah hatinya, memasuki godaan-godaan manusia dilemparkan kepada hatinya. Maka kita harus berusaha membentengi hati kita agar tidak ada celah bagi syaitan untuk bisa memasukinya. Dan syaitan adalah musuh kita yang sangat profesional. Mereka menggoda kita bukan 10 tahun, 20 tahun dan sebagainya, tetapi mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga saat ini, dan terus akan berjalan godaannya hingga tegak datangnya hari kiamat. Maka lawan kita bukan lawan yang sembarangan. Kita butuh mengetahui mana celah-celah yang sering dimanfaatkan oleh syaitan agar kiranya kita bisa menghindarinya, agar tidak mudah dipengaruhi oleh syaitan. Dan di antara pintu-pintu yang sering dimasuki oleh syaitan, yang menjadi celah-celah yang dimanfaatkan oleh syaitan, kita telah menyebutkan 3 pada pertemuan kemarin. Yang pertama adalah melalui pintu marah.
Syaitan sangat memiliki andil yang kuat tatkala seseorang itu tidak bisa mengendalikan amarahnya. Makanya ada salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW minta diberikan wasiat. Maka Nabi tahu orang ini adalah orang yang pemarah. Maka Nabi SAW mengatakan, la taqdob, jangan engkau marah. Kemudian dia bertanya, apakah ada lagi? La taqdob, jangan marah. Kemudian bertanya, apakah ada lagi? La taqdob, jangan marah. Sampai 3 kali. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, la taqdob walakal jannah, jangan engkau marah maka bagimu surga. Artinya keselamatan kalau orang itu bisa mengendalikan marahnya. Dan kita bisa lihat kalau marah itu tidak terkendali, terjadi pembunuhan, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, berpisahnya antara sepasang suami istri dan sebagainya. Makanya ya, kita bisa melihat dari hadis-hadis Nabi SAW, orang yang kuat ternyata itu tidak dikaitkan dengan fisik. Orang yang kuat itu dikaitkan dengan bagaimana kuatnya hatinya. Dan di antara tanda kuatnya hatinya seseorang, dia bisa mengendalikan amarahnya. Nabi SAW mengatakan, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, jagoan. Bukan. Akan tetapi yang kuat itu siapa? Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang kuat adalah yang bisa mengendalikan amarahnya tatkala dia marah. Kalau Anda sedang ada problem dengan istri Anda bisa mengendalikan amarah Anda sehingga tidak mengeluarkan kata-kata yang fatal, maka Anda orang yang kuat. Kalau Anda berselisih dengan sahabat Anda menjadi orang yang menahan amarah, maka Anda orang yang kuat. Jadi bukan selamanya yang kuat itu yang harus menang, enggak. Ya. Dan juga kita paham di antara sifat-sifat penduduk surga, mereka bukan orang yang suka marah, mereka pemaaf. Mereka bisa meredam amarah mereka. Maka jangan sampai kita kalah dalam sisi marah ini. Marah tidak bisa dikondisikan karena itu celah utama yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menyesatkan dan membuat keburukan di antara manusia. Kemudian yang kedua adalah hawa nafsu. Hawa nafsu kita memiliki, kalau kita bisa bilang ya, musuh kita itu ada eksternal, ada internal. Musuh eksternal kita adalah syaitan yang terus menggoda kita. Musuh internal kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Dan hawa nafsu itu cenderung memerintahkan kepada keburukan jauh lebih besar. Maka banyak dalil-dalil dalam Al-Quran, orang yang bisa menahan hawa nafsunya, Allah akan berikan dia surga. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, Allah akan berikan dia ganjaran yang besar. Banyak. Maka bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu kita? Ingatlah, kita akan meninggal dunia. Pikirlah bahwasanya kita semua akan bertemu dengan kematian. Perjalanan kita sangat panjang. Perjalanan kita sangat jauh, membutuhkan bekal yang cukup. Maka tatkala hawa nafsu kita memerintahkan kita kepada keburukan, maka ingat, kita hidup di sini bukan selamanya. Introspeksi diri, dan ingat Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Maka tatkala kita meninggalkan sesuatu memang berat, tetapi itulah, barang siapa yang bisa mengalahkan hawa nafsunya dan dia takut kepada Allah, Allah akan berikan dia surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naziyat, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan kebesaran Rabb-nya dan dia menahan hawa nafsunya, tidak meletakkan kecuali kepada apa yang Allah ridhai, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, Nabi sudah kabarkan kepada kita bahwasanya surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu, maka butuh kesabaran. Adapun neraka itu diliputi oleh perkara-perkara yang cenderung disenangi oleh hawa nafsu, maka butuh ketakwaan, butuh isti'anah, butuh minta kepada Allah agar bisa istiqamah. Makanya tidak heran Nabi SAW sendiri di antara doa yang paling banyak beliau baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka kita juga demikian, minta agar senantiasa diteguhkan. Setiap hari minimalnya 17 kali kita mengatakan ihdinas siratal
mustaqim. Di antara maknanya adalah tatkala tatkala Allah sudah berikan kita hidayah, artinya adalah kokohkanlah kami di atas hidayah tersebut. Maka terus kita berusaha melawan hawa nafsu kita. Kemudian yang ketiga adalah hasad, ya, dengan apa yang ada di sisi orang lain. Hasad adalah ketidaksenangan atau membenci datangnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan ini merupakan sifat yang tercela dan syaitan sering memanfaatkan manusia dari sisi ini. Ada orang yang diberikan kenikmatan sedikit, dia tidak suka. Entah dia menginginkan nikmat tersebut hilang atau berpindah kepada dia, cukup dengan dia tidak suka orang lain mendapatkan nikmat itu sudah hasad. Padahal sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya, kita ini sudah punya rezeki masing-masing, gak usah iri dengan yang punya orang lain. Bahkan kita sebelum keluar dari perut ibu kita sudah dicatatkan rezeki kita. Ya, sebagaimana yang kita paham dalam sebuah hadis, tatkala janin berumur 120 hari Allah mengutus malaikat, diperintahkan menulis beberapa perkara, di antaranya bikatbi rizki, di antaranya dan menuliskan rizkinya. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya atau hatta tastakmila rizqaha. Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai benar-benar sempurna rizkinya. Maka enggak usah iri dengan yang orang lain belikan. Allah sudah berikan kita bagiannya masing-masing. Sudah ada di Lauhil Mahfuz, sudah tertulis jatah kita sekian, orang sekian. Supaya apa kita perlu menyadari ini? Agar kalau kita mendapatkan lebih, kita enggak sombong. Kalau kita mendapatkan yang tidak sesuai, kita bersabar dan tidak putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, Allah telah menyebutkan semua sudah tertulis, semua sudah dicatat, semua sudah ditetapkan, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar apa? Agar kalian kalau gagal, seringkali kita berusaha tidak dapat yang kita inginkan. Maka jangan berputus asa, bersabar. Anda berusaha 100%, dapatnya cuma 60%, rezeki Anda 60% itu. Kemudian tatkala Anda usaha, kadang kita usahanya kecil, ternyata dapatnya besar kita dapat. Wala tafrahu bima atakum. Jangan sombong. Toh Allah sudah tetapkan demikian, bukan Anda yang hebat. Maka seperti itu. Jangan hasad, ya. Jangan hasad dengan kepemilikan punya orang lain. Kemudian yang keempat, disebutkan di dalam buku ini, celah yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda manusia adalah sifat tamak. Tamak adalah bisa kita artikan dengan sifat yang rakus akan dunia. Selagi manusia merasa tamak, maka mereka, ya, ketamakannya tersebut akan membuatnya buta dan tuli. Ya, orang kalau sudah tamak itu dia dibuat buta. Maksudnya apa? Dia enggak dengar lagi, dia enggak lihat lagi manakah yang halal, manakah yang haram. Pokoknya dia bisa menuruti sifat rakusnya itu. Kemudian dia akan tuli. Orang kalau sudah tamak diingatkan, enggak usah seperti itu, yang begini aja, itu enggak boleh, itu dilarang, mereka enggak dengar. Kenapa? Dikalahkan oleh sifat tamak mereka. Padahal cahaya mata hatilah yang mengetahui celah-celah yang bisa dimasuki oleh syaitan. Bila cahaya itu tertutup oleh perasaan dengki dan tamak, ia tidak bisa lagi melihat. Karena itulah syaitan mendapat kesempatan untuk membuat apa saja yang bisa mengantarkan si tamak kepada syahwatnya, sehingga sesuatu terlihat baik di matanya meskipun sebenarnya adalah sesuatu yang mungkar dan keji. Ya, jadi kalau dengki, dia iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi ada orang yang memiliki sifat dengki plus tamak, rakus. Entah itu rakus dari sisi harta, rakus dari sisi jabatan. Kita bisa lihat ya betapa banyak orang yang memperebutkan jabatan sampai begitu kejamnya mereka bersaing. Makanya sering kita dengar kalimat-kalimat bersainglah secara sehat. Kenapa?
banyak yang tidak sehat dalam bersaing. Kenapa? Karena ketamakannya menjadikan dia buta, mana yang benar, mana yang salah, dan menjadikan dia tuli, sulit menerima kebenaran. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sifat tamak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Dua ekor serigala lapar yang dilepas terhadap sekerumpulan kambing tidaklah lebih merusak daripada kecintaan, ketamakan seseorang kepada harta dan kehormatan terhadap agamanya. Jadi Nabi SAW mengatakan, dua ekor serigala yang lapar, yang dilepaskan di segerombolan kambing, itu masih lebih baik, masih mending daripada seseorang yang tamak, memiliki sifat rakus, kecintaan entah kepada harta atau yang lainnya, itu lebih mending dilepas serigala yang lapar daripada orang yang tamak terhadap rusaknya agamanya. Jadi kalau orang itu sudah tamak terhadap harta atau yang lainnya, itu lebih merusak agamanya, bahkan lebih buruk daripada dua ekor serigala yang dilepaskan di sekerombolan kambing. Kenapa Nabi SAW mengumpamakan contoh dua serigala yang lapar? Ya, disebutkan di sini dua serigala yang lapar, tatkala mereka menerkam segerombolan kambing, mereka berdua akan mengepung kambing dari dua arah. Jadi kalau ada dua serigala yang lapar, ada segerombolan kambing, mereka akan mendatangi kambing tersebut dari dua arah. Dan saat itu penjaga atau pengembala kambing tersebut sedang tidak ada, maka kedua serigala tersebut akan menerkam dan menghabiskan. Tidak ada kambing yang selamat kecuali hanya sedikit. Artinya sangat parah sekali kalau kita melepas dua ekor serigala yang lapar ke kandang kambing. Sekalipun itu sangat parah, ternyata orang yang memiliki sifat tamak, memiliki sifat yang rakus akan dunia, jabatan dan sebagainya, itu lebih buruk pengaruhnya akan kerusakan agama orang tersebut. Kita bisa lihat, ada orang yang masuk ke dunia secara tamak, rakus, ya, bukan sesuai dengan porsinya. Kita bisa lihat yang tadinya dia istiqomah, akhirnya mulai kurang. Yang tadinya ibadahnya lancar, mulai berkurang. Yang tadinya pakaiannya sesuai dengan sunnah, kemudian celananya di atas mata kaki, mulai turun. Kita lihat dia menjaga sunnah Nabi, menjaga jenggot. Ternyata tatkala dia sudah masuk ke tempat-tempat yang seperti itu, begitu mengejar dunia, hilang jenggotnya dan sebagainya. Yang tadinya dia tegak di atas tauhid, akhirnya malah goyang semua agama sama dan sebagainya. Sangat rusak sekali tatkala seorang itu sudah memiliki sifat tamak. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, kita tambahkan dari hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, iqtarabatis sa'atu wa la yazdadu an-nasu 'ala ad-dunya illa hirsan wa la yazdaduna minallahi illa bu'dan. Nabi SAW bersabda, hari kiamat semakin dekat. Tidaklah bertambah kerakusan manusia kepada dunia kecuali dia akan semakin rakus. Tidaklah bertambah kemauan seseorang kepada dunia kecuali dia akan semakin rakus. Dan tidaklah bertambah kedekatan mereka kepada Allah kecuali mereka akan semakin menjauh dengan dunia. Ini Nabi SAW bersabda demikian. Kalau seseorang itu semakin besar keinginan dengan dunia, apa-apa dunia, bangun tidur dan dicari handphonenya, dunia, nggak sempat baca doa dan sebagainya, tidaklah mendatangkan kecuali dia semakin rakus. Tapi Nabi SAW mengatakan, tidaklah seseorang semakin dekat dengan Allah kecuali keinginannya dengan dunia itu semakin jauh. Artinya apa? Dia mengambil sesuai dengan porsinya. Kemudian apalagi masalah harta, hati-hati teman-teman sekalian. Yakinlah kita berusaha, kita ibadah. Allah sudah takdirkan, Allah sudah berikan rezeki kita, kita tinggal usaha.
sewajarnya, jangan melebihi sampai melalaikan ibadah, melalaikan agama kita, dan itu ujian yang besar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnata ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu ada ujiannya, kata Nabi. Dan ujian umatku itu dari sisi harta. Maka sangat luar biasa ya. Kita harus berjaga-jaga. Dan luar biasanya sifat tamak ini tidak kenal umur. Sifat tamak ini tidak kenal umur. Mau dia tua, mau dia muda, gak kenal umur. Nabi SAW bersabda, "Qalbu syaikhi syabun ala hubbis natain." Hati orang yang tua itu senantiasa mudah di dalam dua perkara. Tulul haya wa hubbul mal. Yang pertama adalah ingin hidup yang panjang, dan yang kedua adalah cinta kepada harta. Jadi orang kalau sudah tua, kan sebagian kita mengatakan orang kalau sudah tua keinginannya tuh berkurang, ambisinya berkurang. Iya, secara umum demikian. Tetapi tidak kepada dua perkara. Umur yang panjang, harta. Orang kalau sudah tua bagaimanapun, kita bisa lihat orang-orang yang menjaga hartanya semakin tua semakin ngeri sekali dia kepada harta. Bahkan saking dia ambisius dan rakusnya sampai melalaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya. Saking tamaknya dia kepada harta. Terus kemudian kita lihat orang-orang yang tua, mereka semua ingin hidup lama. Iya, ini benar kata Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur." Sungguh ya, bermegah-megah dengan harta telah melalaikan kalian. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke liang lahat, baru kalian sadar. Allah yang katakan, "Alhaakumut takatsur." Sungguh bermegah-megahan harta melalaikan kalian. Dan itu tidak kenal umur. Jangan kira yang 20 tahun, yang 30 tahun aja yang rakus, yang tua pun rakus. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Allah yang menjawab tafsirannya, sampai kalian ke liang lahat. Sudah meninggal dunia, baru hilang keinginan ketamakan tersebut. Kenapa? Karena di depannya ada siksaan yang menanti. Maka para hadirin sekalian, jangan kita memiliki sifat yang tamak. Ini sifat yang tercela. Manusia itu sebesar apapun nikmat yang dia miliki, kalau tidak ada rasa syukurnya, yang ada hanya tamak, gak akan cukup. Gak ada cukupnya. Makanya Nabi SAW dalam doanya itu gak pernah meminta rezeki yang banyak. Nabi berdoa itu adalah meminta rezeki yang thayyiban, rezeki yang baik, rezeki yang kafafan, rezeki yang cukup. Gak pernah Nabi minta rezeki yang banyak. Iya. Maka para hadirin sekalian, hati-hatilah. Dan kita harus menjaga hati kita. Kita tidak akan pernah bersyukur kalau kita terus memandang orang-orang yang di atas kita di sisi dunia. Jaga hati kita, jaga pandangan kita. Ingat, kita semua punya jatah kita masing-masing. Kita terus berusaha dan Allah akan berikan tidak melebihi dari apa yang telah dijatahkan oleh Allah. Maka Nabi SAW bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna Allahu bima ata. Siapa orang yang beruntung, kata Nabi SAW? Sungguh sangat beruntung orang yang telah masuk Islam. Anda yang telah memeluk agama Islam, orang yang beruntung. Tidak ada kenikmatan yang paling besar kecuali nikmat hidayah di atas Islam. Karena Islam kita bisa bahasakan karcis utama, kita bisa masuk surga. Banyak orang kafir di zaman sekarang melakukan kebaikan. Ada sebagian mereka menolong saudara-saudara kita di Palestina, tetapi mereka tidak diberikan hidayah Islam. Bagaimana status kebaikan mereka? Kalau mereka meninggal dunia dan sempat masuk ke dalam agama Islam, maka terhitung kebaikan. Tapi kalau mereka meninggal dunia dan di atas kekafiran mereka,
kebaikan tersebut seperti haba'am mansura, debu-debu yang berterbangan. Tapi Anda yang telah diberikan hidayah di atas Islam, itu nikmat yang luar biasa. Makanya kita selalu diingatkan di setiap Jumat, besok diingatkan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Islam ini nikmat yang luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh beruntung orang yang telah memeluk agama Islam, wa ruziqa kafafan, dan diberikan rizki yang cukup. Rizki yang cukup. Cukup untuk kita, cukup untuk keluarga kita, menjadikan kita tidak minta-minta di hadapan manusia, itu rizki yang baik. Cukup untuk kita, cukup untuk keluarga kita, cukup untuk ditaruh di jalan Allah, sedekah, cukup untuk ibadah, cukup untuk kedua orang tua kita, itu nikmat yang luar biasa. Tanpa harus, saldoku sekian T, saldoku sekian M, saldomu berapa, enggak, rezeki yang cukup. Maka beruntung orang yang telah diberikan oleh Allah kenikmatan memeluk agama Islam, diberikan rizki yang cukup, wa qanna Allahu bima ata, dan Allah berikan dia karunia sifat qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Iya, sebesar apapun nikmat, kalau kita tidak syukuri, nggak akan ada rasa puas kita. Dan Nabi SAW memberikan kita kaidah, mengajarkan kita bagaimana agar kita bisa menjadi diri yang qanaah dan tidak tamak, tidak rakus. Nabi SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang-orang yang ada di bawah kalian. Sekarang kita ini kan kerja, kita lihat, terkadang kita mengeluh dengan apa yang kita miliki. Terkadang kita mengeluh dengan pekerjaan kita. Tapi sadarilah, secapek-capeknya Anda bekerja, lebih capek lagi orang yang nganggur. Lelah pikiran, lelah batin, dan sebagainya. Kemudian lihat Anda sekarang bagaimana? Anda punya kendaraan. Syukuri. Walaupun hanya roda 2. Banyak orang yang gak punya kendaraan. Yang hanya punya roda 2, lihat banyak orang yang hanya punya sepeda. Yang punya sepeda, lihat banyak orang yang gak punya sepeda, jalan kaki. Yang punya kaki, lihat yang jalan kaki, banyak orang yang cacat. Terus lihat ke bawah. Yang punya rumah, walaupun sederhana, tetapi rumah sendiri itu nikmat yang luar biasa. Syukuri. Jangan lihat orang yang rumahnya kayak istana, tiangnya aja gak bisa dipeluk. Antum gak akan bersyukur. Rumah antum yang nyaman, tapi antum lihat orang yang tiang rumah aja gak bisa dipeluk oleh kita, antum gak akan bersyukur. Antum lihat masih banyak orang yang masih ngontrak sana sini. Iya. Antum punya rumah walaupun sederhana, lihat ternyata masih banyak orang yang jadi kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Sudah nyaman, diusir sama yang punya. Yang ngontrak bersyukur, masih banyak orang yang nggak bisa ngontrak, nggak punya kerjaan yang bisa dengannya dia membayar kontrakannya, dia yang terlantar sana sini. Coba keluar tengah-tengah malam, terutama di daerah kota sini, seputaran kota, banyak yang tidur di emperan-emperan. Iya, terutama daerah pasar, jalan ke pasar, betapa banyak yang tidur di depan-depan toko. Itu ada. Bersyukur Anda masih bisa ngontrak, ada tempat untuk menaungi Anda dari panasnya matahari, dari dinginnya malam, dari dinginnya air hujan. Anda dan keluarga Anda bersyukur, masih banyak orang yang gak bisa ngontrak. Dan seterusnya, bersyukur ya. Jangan lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas, kita gak akan ada syukurnya. Makanya kalau terkadang ada nikmat yang kita rasa, kok sekarang berubah ini, kok sekarang ini kok kurang nikmat rasanya, bisa jadi kita salah memandang. Lihatlah orang yang di bawah kita. Istri kita nonton, dia tidak kemana-mana, tapi HP-nya lihatnya kemana-mana ini. Tas-tas branded, rumah-rumah artis dan sebagainya. Mulai sudah lain-lain permintaannya, ajak keluar. Kelilingi komplek-komplek ke rumah orang yang susah. Atau tatkala antum jalan, lihat ada orang yang sama-sama naik motor, tapi motornya kecil, orangnya 5 orang. Antum bilang, banyak bersyukur.
motor kita nyaman, masih ada space, masih bisa maju mundur. Itu di sebelah orang yang susah, motornya kecil, bapaknya besar, mamanya besar, anaknya 3. Ada yang itu saya lihat di jalan seperti itu ada. Ingatkan spontan. Itu lihat, kita harus banyak-banyak bersyukur. Ya, melatih istri. Anak juga demikian. Tatkala anak sudah ketemu teman sekolahnya, banyak yang ekonominya menengah ke atas, akhirnya terbawa, ajak anak keliling ke tempat anak-anak yang susah, ke rumah-rumah yatim, berikan bantuan. Lihat, ini mereka ini nggak punya orang tua. Mereka diasuh di sini, nggak tahu siapa yang akan perhatian kepada mereka. Mereka hanya berbelas kasih dari bantuan-bantuan orang-orang yang baik. Ajarkan agar kita tertata hati kita dan tidak terlalu tamak dengan dunia. Maka Nabi SAW memberikan poin demikian. Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian dan jangan lihat orang-orang yang ada di atas kalian dari sisi dunia. Apa faidahnya? Itu akan menjadikan kalian mudah untuk bersyukur dan tidak meremehkan nikmat Allah. Itu kalau dari sisi dunia. Tapi kalau dari sisi akhirat bagaimana? Dari sisi agama bagaimana? Lihat orang yang di atas kita. Ada orang, Masya Allah, dia ke masjid, sebelum iqamat dia sudah di masjid. Ya, kita harus termotivasi. Bagaimana sebelum azan saya di masjid. Nah, tidak apa-apa itu. Kalau masalah ibadah, masalah ketaatan, masalah akhirat, lihat orang yang di atas kita. Makanya para sahabat saling berlomba-lomba. Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar berlomba-lomba dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq dalam memberikan harta. Sampai suatu hari sahabat Umar bin Khattab sudah membawa harta yang sangat banyak, dia mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Umar mengatakan, hari ini Abu Bakar As-Siddiq akan kalah dariku. Ternyata tatkala datang Abu Bakar As-Siddiq memberikan seluruh hartanya. Artinya apa? Berlomba-lomba. Fastabiqul khairat kalau dalam masalah kebaikan. Iya, antum punya teman misalnya. Jadi seperti ini, kalau Anda tidak bisa mengalahkan orang lain dari sisi dunia, kalahkan dari sisi akhirat. Kalau Anda punya motor, teman Anda juga punya motor. Ternyata sama motornya nih, sama-sama motor Matic 110 cc. Oh, ternyata teman saya beli motor baru 150 cc. Bagaimana sikap kita? Wah, nggak boleh kalah nih. Apakah demikian? Enggak. Kalahkan dari urusan akhirat. Lihat, dia motor baru tuh sering parkir di masjid apa enggak? Saya motor walaupun 110 cc, saya parkir di masjid. Seperti itu. Terus kemudian, kalau ternyata motornya itu sering di mana parkirnya? Oh, dia sering parkir di kajian apa di tempat-tempat lain? Oh, saya parkir di kajian. Setiap pekan ada jatah buat di kajian. Oh, ternyata motornya dipakai sholat 5 waktu apa enggak? Kalahkan dia. Oh, ternyata dia di sop kedua, sop ketiga. Saya harus sop pertama. Oh, ternyata dia imam di masjid. Apakah saya harus di depannya? Enggak. Kalau itu janganlah. Antum di belakangnya. Harus tahu juga. Jadi intinya lihat, harus termotivasi. Nah, terakhir Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan dilihat dari materi, tetapi kekayaan itu dilihat dari hati yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, demikian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu saja yang kita ambil pada pertemuan kali ini. Celah yang sering dimanfaatkan oleh syaitan adalah tatkala kita memiliki sikap atau sifat yang tamak, maka jadilah orang yang bersyukur, jadilah orang-orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, agar kita tidak mudah dirayu dan digoda oleh syaitan. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Ada benar dari Allah, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Semoga Allah berikan kita kebaikan di hari ini. Allah jadikan duduknya kita di tempat ini sebagai pemberat amal timbangan kita di akhirat. Semoga kita bersama bukan hanya di dunia, bukan hanya di majelis ilmu ini, tetapi juga bisa bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.